Sobat Noba, BTT Harana Kaisar episode 723 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan terperangkap dalam mimpi mengerikan yang memaksanya menyaksikan kematian orang-orang terkasih dan mengalami kematian berulang kali tanpa henti, hingga kewarasan dan ingatannya hampir hancur. Dari penderitaan ekstrim dan kekuatan terdalam itu, ia akhirnya mencapai pemahaman tentang hukum reinkarnasi, menenangkan batinnya dan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Saat terbangun, Xiaoyan menyadari bahwa mimpi tersebut adalah ujian yang telah memberinya kekuatan baru, meski bekas penderitaannya masih terasa nyata. Tidak jauh dari sisi Xiaoyan, tiba-tiba sebuah monster iblis bermata satu bangkit dengan ganas. Cakar tajamnya menyambar dan langsung mencabik-cabik seorang manusia yang sedang duduk bersila bermeditasi di dekatnya. Seketika itu juga, darah muncrat seperti pedang yang terhunus, bahkan melesat lurus ke arah Xiaoyan. Namun, tepat ketika darah itu hampir menyentuh tubuhnya, cairan merah tersebut berubah menjadi kabut tipis dan menghilang tanpa jejak. Pada sisi lainnya, tampak tiga sosok ras binatang dengan punggung yang ditumbuhi tulang-tulang aneh. Wujudnya nyaris menyerupai manusia. Dengan kecepatan luar biasa, mereka berlari menuju pintu masuk istana. Hal yang terasa janggal adalah kenyataan bahwa istana itu tidak memiliki pintu yang tertutup rapat. Bahkan, bisa dikatakan tidak ada pintu sama sekali, melainkan hanya sebuah lorong masuk yang dalam, gelap dan pekat. Jelas terlihat bahwa mereka berniat masuk lebih dulu dan merebut kesempatan di dalam. Xiaoyan sedikit mengeritkan dahi. Di sekelilingnya tidak terdengar satupun suara percakapan. Baik manusia maupun makhluk buas tampak bergerak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Padahal jika seseorang terbangun dari mimpi mengerikan, seharusnya ada kepanikan, teriakan, atau setidaknya komunikasi satu sama lain. Namun tidak satupun suara semacam itu didengar oleh Xiaoyan. Yang lebih membuatnya heran adalah ketika ia mengerahkan kekuatan jiwa ke sekeliling. Aura yang dapat ia rasakan sama sekali tidak biasa. Setiap keberadaan yang muncul di atas platform ini setidaknya adalah eksistensi tingkat ketiga keabadian dewa. Bahkan ada beberapa yang kekuatannya telah mencapai tingkat keempat sebanding dengannya. Hal ini membuat Xiaoyan tak dapat menahan rasa heran. Apakah di dunia Sanhai benar-benar terdapat sebanyak ini para ahli keabadian dewa? Pandangan Xiaoyan menyapu ke segala arah, sementara kekuatan jiwanya meluas, mencoba mencari keberadaan Xuan Huang, Raja Tianjiang, dan rekan-rekannya yang lain. Namun, tidak satupun dari mereka tampak di sini. Hal itu memunculkan dugaan lain di benaknya. Mungkinkah istana ini memiliki lebih dari satu pintu masuk? Dengan perasaan penuh kejanggalan, Xiaoyan berdiri dan ikut bergerak mengikuti arus sosok-sosok yang menuju pintu masuk istana. Di depan lorong itu berdiri dua pilar batu. Xiaoyan dengan sengaja memperlambat langkahnya, membiarkan para keberadaan lain masuk terlebih dahulu. Baginya, bergerak terlalu bergesa bukanlah pilihan yang bijak. Di atas pilar-pilar batu tersebut terukir simbol-simbol kuno yang aneh. Xiaoyan kembali mengerenyit, lalu menghafal pola-pola itu dalam benaknya. Tak lama kemudian, seluruh makhluk yang terbangun di atas platform telah memasuki istana. Xiaoyan adalah orang terakhir yang melangkah masuk. Bagian dalam istana itu jauh lebih luas daripada ia bayangkan. Begitu melewati lorong tanpa pintu, pemandangan berubah seketika. Platform gelap dan sunyi lenyap, digantikan oleh sebuah aula megah yang berkilau emas, luas tak bertepi. Langit-langitnya menjulang tinggi, balok dan ukirannya dipahat dengan indah. Di dalamnya terkandung energi kehidupan yang begitu pekat, nyaris berwujud nyata. Meski bagi para keabadian dewa, energi kehidupan tidak lagi terlalu berguna. Memasuki tempat ini tetap memberikan perasaan lapang dan menyegarkan jiwa. Namun, keagungan tersebut segera hancur oleh dentuman ledakan dan suara jeritan pertarungan. Aula itu telah berubah menjadi medan perang yang kacau balau. Cahaya-cahaya melesat liar di udara dengan kecepatan mencengangkan. Ternyata itu adalah butiran pil. Satu demi satu pil memancarkan fluktuasi energi dahsyat. Mata Xiaoyan berkilat keemasan saat ia menarik napas dalam-dalam. Bentuk dan warna pil-pil itu beragam.
merah menyala seperti api, biru dingin seperti es. Tanpa kecuali, Xiaoyan dapat memastikan bahwa setiap pil adalah pil tingkat dewa. Bahkan ada yang telah melampaui tingkat itu. Pil-pil tersebut akan memiliki kehendak sendiri. Mereka berkelit dan melesat lincah di antara panggung-panggung tinggi di aula, memaksa semua yang masuk, baik manusia maupun binatang, terbang dan berlarian ke sana kemari untuk menangkapnya. Pil yang lebih kuat memancarkan gelombang energi mencolok, sehingga tak terhindarkan memicu pertarungan hidup dan mati. Selain pil, terdapat pula beragam senjata ilahi. Senjata-senjata itu tidak terbang, tetapi sebagian besar terkurung dalam kristal, seolah tak bisa dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan. Hal ini justru memicu perebutan yang lebih sengit. Apa yang tertangkap oleh mata Xiaoyan adalah pemandangan pembantaian tanpa henti. Seluruh para ahli yang sebelumnya terbangun di platform ini kini sepenuhnya terbakar oleh keserakahan. Monster iblis bermata satu itu meraung ganas, cakar besarnya mengamuk. Ia telah menelan beberapa pil dewa sekaligus, membuat auranya melonjak tajam. Namun tampaknya masih belum puas dan terus membunuh demi merebut lebih banyak. Namun demikian, Xiaoyan tetap tidak merasakan aura yang familiar. Bahkan setelah memperhatikan manusia dan raja baru, tidak satu pun ia temukan. Pada saat itu, Xiaoyan menggerakkan teknik penyamaran, menyembunyikan auranya sepenuhnya, membuat dirinya seolah tak kasat mata di tengah medan perang. Pil-pil dewa maupun senjata ilahi di sekitarnya sama sekali tidak menarik minatnya. Dengan pandangan dan kekuatannya saat ini, semua itu tidak lagi mampu menggugah hatinya. Ia justru tenggelam dalam pemikiran. Tiba-tiba, sebuah gelombang aura yang sangat istimewa menembus kekacauan energi dan langsung mencengkram kesadarannya. Itu bukan sekedar aura yang kuat, melainkan sebuah rasa keagungan yang tak biasa. Pil tersebut setidaknya adalah pil tingkat transendensi. Namun yang membuat jantung Xiaoyan berdebar adalah firasat kuat bahwa jika pil itu ditelan, ia mungkin dapat menaikkan tingkat kultivasinya. Tanpa mengetahui pasti pil apa itu, Xiaoyan bergerak tanpa ragu. Tubuhnya melesat, kilatan petir menyambar di bawah kakinya, dan dalam sekejap ia telah muncul di depan pil tersebut. Namun, tepat saat ia mengulurkan tangan, sebuah cakar raksasa bergerigi, bahkan lebih besar dari tubuhnya, menyambar dengan ganas. Xiaoyan terpaksa menghindar. Serangan itu sangat kuat, dan tidak ada alasan untuk menahannya secara langsung. Pil itu sendiri sangat licik. Dengan suara bang, ia berubah menjadi asap putih dan lenyap, lalu muncul kembali di sisi lain aula. Xiaoyan terus mengejar, berpindah dan berkelit, namun selalu terlambat selangkah. Segera, pil tersebut menarik perhatian banyak ahli kuat. Kejaran pun semakin sengit. Kecepatan Xiaoyan yang sangat luar biasa, namun pil itu bahkan mampu lolos ketika sudah berada di dalam genggaman tangannya. Beberapa binatang buas dunia Sanhai mencoba menelannya bulat-bulat, tetapi pil itu tetap berputar lincah, seolah mempermainkan semua makhluk di aula. Xiaoyan akhirnya berhenti mengejar. Alisnya berkerut dan pandangannya menyapu sekeliling. Sebuah keraguan kembali muncul di benaknya. Apakah aku benar-benar telah terbangun? Apakah ini kenyataan? Atau masih sebuah mimpi? Ia menatap kekacauan di aula itu dengan saksama. Segalanya tampak nyata, tanpa celah. Namun mimpi mampu meniru kenyataan. Terlebih lagi ini bukan mimpi biasa, melainkan mimpi milik penguasa ilusi mimpi. Xiaoyan hampir dapat memastikan bahwa ia masih tertidur. Berbeda dengan mimpi-mimpi sebelumnya, kali ini ia masih memiliki ingatan dan kesadaran penuh. Ia tahu dengan jelas bahwa dirinya telah memasuki mimpi penguasa ilusi. Mimpi pertama terasa bukan mimpi. Mimpi kedua, aku bahkan tak sadar sedang bermimpi. Ini adalah mimpi ketiga, dan justru yang paling sulit untuk ditembus. Berapa banyak lagi lapisan mimpi yang dimiliki oleh penguasa ilusi ini? Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Perasaan resah dan gelisah memenuhi dadanya. Lapisan demi lapisan mimpi bertumpuk, seolah membentuk sebuah labirin terbuat dari ilusi. Alasan mengapa Xiaoyan begitu yakin bahwa ini adalah mimpi adalah karena naluri bahaya yang biasanya sangat tajam telah menghilang sepenuhnya. Dan bagi dirinya, hal itu bukanlah pertanda baik. Sebaliknya, itu berarti bahwa ia telah sepenuhnya berada dalam posisi pasif.